Hai semuanya, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau nyobain produk-produk baru lagi. Ini semacam first impression yang aku cobain produk ini. Produknya juga nggak terlalu banyak, tapi dari kalian banyak banget yang nagih aku untuk cobain produk ini. So untuk kalian yang mau tahu apa aja produknya, sebelumnya jangan lupa untuk like video aku, subscribe channel aku, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terus jangan lupa juga untuk komen di bawah kira-kira nextnya aku bikin video apa lagi. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, namanya akan aku tulis di sini. Daripada video yang lama, let's get started. Nah untuk makeupnya yang mau aku cobain di video kali ini sudah aku kumpulin di dalam sini. Ini sih nggak terlalu banyak sebenarnya. Cuman ini tuh makeup ya, waktu itu udah aku mention di video aku yang Tokopedia haul aku. Kalau misalkan kalian belum tonton, make sure kalian tonton, linknya akan aku taruh di sini. Tapi ada beberapa juga yang aku baru beli terus mau aku coba, jadi langsung aja sekalian. Dan kalian juga request untuk aku cobain, jadi ya udah, aku juga penasaran sih sebenarnya sama makeup ini. Langsung aja, yang pertama aku mau cobain primer. Ini adalah primer dari Milani. Ini yang Milani Prep Light Face Primer Strobing Plus Pore Minimizing. Nah kalau misalkan kalian tahu, aku tuh senang banget pakai primer yang strobing, yang bikin muka tuh kelihatan glowing. Dan aku juga membutuhkan primer yang pore minimizing, karena pori-pori di wajah aku tuh gede banget. Jadi makanya aku selalu pakai si pore minimizing, tapi dengan dua produk yang berbeda. Nah di Milani ini yang Prime Light ini dia udah jadi satu, makanya aku penasaran banget. Sekarang langsung aja mau aku pakai di wajah aku nih. Ini masih ketutup, belum aku buka. Ini aku akan pakai di seluruh wajah aku. Oh, teksturnya tuh dia seperti ini tuh. Nah dia tuh warnanya seperti ini. Aku pikir dia tuh yang kayak apa namanya, silikon base gitu. Ternyata pas aku pegang lumayan ada kayak rasa silikon base-nya, cuman gak terlalu ya silikon base banget. Terus dia emang ada kayak efek shiny-nya gitu. Langsung aja ini mau aku pakai di wajah aku, jadi aku pakai di seluruh wajah aku. Nah terus ini aku pakai lumayan banyak di bagian sini, karena ini pori-pori aku yang lumayan besar. Setelah aku aplikasiin ke seluruh wajah aku, tapi aku pusatin lagi di bagian sini nih. Jadi aku kayak pijit-pijit aja biar dia tuh kayak fill in pori-pori gitu loh. Terus ini dia, kalau misalkan kalian lihat, wow, ya sih emang ini kayak strobing gitu, ya kan? Ini aku belum pakai nih. Ini dia udah kayak kelihatan glowing gitu wajah aku. Nah ini udah aku aplikasiin primernya di seluruh wajah aku. Kalau misalkan kalian lihat sekarang wajah aku ini kayak super glowing banget tuh, ya kan? Kayak kelihatan banget glowingnya, karena emang dia tuh ada strobingnya gitu, jadi bisa bikin wajah tuh kelihatan glowing. Nah ini tuh pori-pori aku yang di sebelah sini nih, bagian sebelah sini sama sebelah sini kan dia besar. Dan ini bener-bener dia tuh ngeblurin si primernya. Ini pori-pori aku jadi kayak mengecil gitu, dan kayak halus banget, jadi kelihatannya kayak bagus banget. Ternyata emang bener si primer ini bisa untuk strobing dan pore minimizing. Terus selain itu, kalau misalkan aku liatin lagi lebih jelas dan lebih detail lagi, dia tuh kayak ada efek shiny-nya gitu di wajah aku. Jadi wajah aku tuh kayak ada glitter-glitter, bukan glitter sih, maksudnya kayak ada shimmery-nya gitu loh. Tapi nggak too much banget, tapi bagus sih. Jujur, ini bagus banget sih primer yang Milani Prime and Light. Dia bener bisa untuk bikin wajah kita jadi glowing karena dia strobing, dan bener banget dia bisa pore minimizing. Ini pori-pori aku bener-bener ngeblur, bagus.
Terus selanjutnya aku langsung aja pakai foundation dan aku mau cobain foundation dari L'Oreal. Ini yang L'Oreal Infallible 24 Hours Fresh Wear, dan aku udah penasaran banget sama si foundation ini karena aku ngeliat reviewnya banyak yang bilang si foundation ini tuh bagus banget. Dia tuh kayak ringan tapi coveragenya tuh kayak medium to full coverage, dan dia tuh mirip sama Maybelline Superstay, tapi cuman kayak bedanya tuh Maybelline lebih matte, ini tuh dia kayak agak sedikit satin finish gitu. Aku udah penasaran banget, makanya sekarang aku mau coba. Ini yang aku pakai itu shade-nya namanya Golden Sand yang nomor 200. Ini pun belum aku buka. Jadi kemarin aku pengen cobain tuh kayak bener-bener first impression gitu loh. Oh ya, aku buka dulu. Nah, ini dia untuk foundationnya. Ini tuh ukurannya 30 ml standar foundation pada umumnya. Terus ini juga udah ada pumpnya, which is tuh kayak nilai good banget bagi aku kalau misalnya foundation ada pumpnya, karena nanti makainya tuh nggak akan terlalu banyak dan nggak akan belepetan juga. Sekarang aku mau coba pump. Wow, ternyata dia teksturnya lumayan cair tuh, nggak terlalu yang thick banget dan ada wanginya gitu loh. Untuk foundation ini. Terus pas di pumpnya juga ini enak banget. Pumpnya tuh kayak empuk gitu, pokoknya enak untuk pumpnya ini. Dan menurut aku untuk pumpnya dia tuh beda, gak kayak foundation yang aku punya yang lainnya. Ini udah aku taruh di tangan aku. Tadi aku udah bilang aku pakai shade-nya 200 Golden Sand. Sebenarnya aku nggak tahu sih ini akan kegelapan atau keterangan di wajah aku. Ini juga dia teksturnya cair banget, nggak terlalu yang thick banget gitu. Sekarang langsung aja aku mau pakai di sebelah kanan wajah aku ngeblendnya seperti biasa pakai sponge dari O2O. Ini dia warnanya kalau misalkan kalian lihat. Kalau misalkan aku lihat sih ini kayaknya agak kegelapan sedikit di wajah aku, tapi coba aja kita blend. Dan pas aku pegang sih dia teksturnya tuh kayak air gitu loh, nggak terlalu yang kental banget gitu. Coba kita blend. Wow, super duper mudah banget ternyata. Tuh, nggak ada effortnya sama sekali aku ngeblendnya. Wow. Ternyata kalau misalkan untuk shade-nya dia pas di wajah aku. Oh my god, alhamdulillah. Tuh, sama kan, nggak terlalu kegelapan, nggak terlalu keterangan juga. Nah, ini yang sebelah kanannya udah aku aplikasiin, yang sebelah kirinya belum. Kalian bisa lihat kah perbedaannya? Ini wajah aku yang sebelah kanan super duper flawless banget, parah tuh, ya kan? Oh my god. Nah, ini foundationnya semuanya udah aku aplikasiin di wajah aku. Dan aku bener-bener super duper terkejut banget. Ini bener-bener bagus banget si foundation L'Oreal Infallible ini, parah. Ini bener-bener wajah aku tuh super duper flawless banget kalau misalkan kalian lihat tuh. Dan hasilnya tuh menurut aku dia nggak terlalu matte banget. Ini masih kayak kelihatan glowingnya gitu, nggak terlalu yang matte banget. Jadi kalau misalkan kalian kulitnya tuh yang kayak kering atau yang oily, masih bisa masuk menurut aku pakai si foundation ini. Dan dia tuh teksturnya itu nggak terlalu yang creamy banget, dia tuh yang lebih ke watery gitu. Pas aku pegang dia tuh kayak teksturnya kayak cair gitu, kayak ada airnya. Terus pas di blend di wajah aku super duper nggak pakai effort sama sekali, cuman kayak tap langsung ke blend. Oh my god, secepat itu. Dan ini aku pakai satu layer, menurut aku untuk coveragenya udah oke banget, udah kayak medium to full coverage. Ini bener-bener flawless banget mukaku. Terus pas aku pakai ini rasanya ringan banget, kayak nggak pakai foundation, kayak ya udah kulit aja gitu, parah. Ini aku akan jadi cinta banget sih kayaknya aku pakai si L'Oreal ini. Kalau misalkan kalian mau lebih yang full coverage, kayaknya ini tuh bisa di buildable lagi untuk jadi yang full coverage. Cuma menurut aku pakai satu layer ini udah pas banget gitu loh, kayak ya udah cukup gitu. Oke.
super duper. Aku suka banget, kayaknya ini akan aku pakai pokoknya dan menjadi kecintaan aku si foundation ini. Selanjutnya aku mau pakai concealer, tapi di sini aku nggak punya concealer yang baru, jadi aku mau pakai yang NYX Can't Stop Won't Stop. Sebenarnya sih aku nggak pakai concealer juga nggak apa-apa, karena aku udah lumayan puas dengan si foundation L'Oreal-nya. Ini udah ketutup di bagian bawah mata aku juga udah hilang. Terus bekas-bekas aku juga yang harusnya ditutupin juga udah tertutup. Tapi aku mau nambahin sedikit pakai si NYX yang Can't Stop Won't Stop. Ini sedikit aja untuk di bagian bawah mata. Tuh, sama di sini sih, bagian hidung. Sebenarnya foundationnya tuh udah nutupin semuanya, tapi aku mau kasih yang kayak coverage lebih lagi. Jadi aku pakai yang dikit aja si NYX-nya. Oke, ini concealernya sudah aku blend semuanya. Selanjutnya aku mau cobain produk dari Fenty Beauty. Ini baru aja mereka keluarin. Sebenarnya sih udah ada, cuman ini yang ukuran travel size-nya. Nah, kalau misalkan kalian lihat, pasti kalian mengira ini adalah si highlighternya sama si Glass Bomb. Bukan, ini adalah bronzer yang dikeluarkan oleh Fenty Beauty, cuman yang versi travel size-nya. Packagingnya tuh mirip sama yang sebelumnya, kayak si highlighter sama si Glass Bomb-nya. Cuman ini adalah bronzernya, jadi udah ada bronzer powdernya dan udah ada juga bronzer sticknya. Packagingnya tuh seperti ini. Ini aku beli itu yang shade-nya Shady Beast sama yang Cinnamon. Jadi ada 2 shade kalau nggak salah untuk ukuran yang travel size untuk bronzernya. Satu lagi tuh yang lebih tuanya lagi. Ini aku ambil yang lebih muda. Aku kemarin itu titip sama Ndes, teman aku, kemarin dia ke KL. Terus aku ngeliat di Beauty BLNX, kalau misalkan ini udah keluar, terus aku titip langsung sama Ndes, minta tolong beliin di sana. Akhirnya dibeliin sama Ndes, ini dia. Nah, ini tuh super cantik banget, parah packagingnya. Jadi dia tuh seperti ini, lihat tuh. Ini tuh yang bronzer powdernya, nih super gemas banget packagingnya. Sama ini yang bronzer sticknya, tuh. Jadi dia kayak mini gitu, tapi menurut aku ini juga nggak akan habis deh kayaknya. Ini itu si bronzer sticknya itu namanya Match Sticks, tapi dia tuh kayak shimmer gitu loh bronzernya, bukan yang kayak bronzer matte gitu. Tapi aku mau coba karena aku sejujurnya belum pernah cobain bronzer shimmer gitu. Nih lihat, gemas banget kan, tuh. Dan isinya pun lumayan banyak menurut aku, tuh, ya kan. Sekarang aku mau pakai ini as a bronzer. Coba ya. Oh wow, tuh. Tapi kalau misalkan aku lihat sih dia ada shimmernya, cuman nggak terlalu yang kayak shimmery banget gitu loh. Nah, ini bronzernya udah aku blend semuanya. Tadi seperti biasa aku pakai bronzernya itu as kayak bronzer sama contour gitu. Nah, pas aku lihat sih untuk kayak bronzernya setelah di blend dia nggak terlalu yang kayak shimmery glittery gitu loh. Emang ada apa sih namanya, ada shiny-nya, cuman nggak terlalu yang kayak particle glitter atau shimmernya tuh nggak terlalu kelihatan banget. Tapi menurut aku kalau misalkan untuk bronzer dia nggak terlalu yang nyata banget gitu. Ini tuh bisa dijadiin untuk highlighter di wajah juga untuk kalian yang kulitnya medium to tan skin gitu. Menurut aku ini lebih cocok daripada untuk kayak bronzer. Cuman dia emang ngasih efek sih di wajah aku gitu, lebih kayak warm. Cuman nggak terlalu yang gimana-gimana banget menurut aku. Sekarang ini mau aku pakai di satunya juga. Nah, terus ini aku pakai juga, aku mau tes kalau untuk yang di hidung bisa apa enggak. Nah, ini untuk warnanya kalau misalkan aku lihat dia tuh emang bronze, cuman ada kayak dual chrome-nya gitu, ke hidnya itu lebih kayak ke apa rose gold gitu loh untuk warnanya. Ini juga untuk di blendnya lumayan gampang, nggak terlalu yang kayak susah banget gitu. Nah, final review aku tentang si Fenty Beauty Bronzer Shimmer ini tadi udah aku aplikasi di wajah aku. Dan setelah aku blend, ini tuh untuk partikel shimmer atau glitternya dia tuh nggak terlalu kelihatan banget. Ini cuma ada kayak efek dewy skinnya aja, tapi nggak terlalu glittery atau nggak terlalu shimmery gitu.
Terus kalau misalkan aku lihat untuk warnanya, ini tuh nggak terlalu yang warm banget gitu loh, nggak untuk yang kayak bronzer banget. Jadi kalau misalkan kalian lihat nih sekarang, emang dia ada efeknya, cuman nggak terlalu yang bikin sharp banget di wajah atau bikin kayak wajah kita tuh lebih kayak dimensi. Tapi emang di sini tuh lebih kelihatan kayak gelap gitu, walaupun ada kayak sheen highlightnya gitu. Nah, ini tuh menurut aku lebih cocok dipakai untuk kayak highlighter untuk kalian yang kayak kulitnya medium to tan gitu, karena ini bagus banget sih kalau misalkan ditaruh di tulang pipi gitu. Nah, menurut aku dia tuh warnanya tuh kayak dual tone gitu. Jadi ada warna bronze yang menuju ke rose gold gitu. Tapi so far so good, ini cantik banget untuk warna si bronzernya yang shimmernya. Selanjutnya pindah ke bagian pipi atau ke blush on. Di sini aku punya makeover. Ini tuh makeover color stick matte crayon yang shade-nya black. Nah, ini bisa dipakai untuk lipstick juga, bisa dipakai juga untuk blush on, bisa dipakai juga untuk eyeshadow. Sekarang ini tuh mau aku pakai untuk blush on karena aku suka banget sama warnanya, super cantik banget. Jadi warnanya tuh kayak peachy nude kayak gini nih. Nah, ini bagus banget kalau misalkan dipakai di pipi gitu loh. Jadi dia tuh bentuknya seperti ini, kayak crayon gitu. Ini tuh lipstick, jadi bawahnya itu dia yang diputar gitu kayak retractable. Ini warnanya super cantik banget, aku suka banget sama warnanya ini. Dan dia tuh teksturnya super duper creamy banget tuh. Bagus banget warnanya, parah. Sekarang ini mau aku coba pakai di pipi aku dulu. Jadi aku pakainya itu langsung aja deh, aku kayak gini di wajah aku. Nah, ini dia udah aku blend untuk warnanya, lihat ini super cantik banget. Jadi dia tuh kayak peachy nude gitu, ya kan? Ini juga dia tuh teksturnya creamy dan gampang juga untuk di blendnya gitu loh. Tuh, wow, cantik banget. Sekarang ini mau aku pakai di sebelah kiri, dan mohon maaf banget guys, ini basic karena di luar hujan. Oke. Nah, ini untuk yang makeover color stick matte crayonnya udah aku blend semuanya di pipi aku. Lihat, ini super cantik banget warnanya tuh, kayak peachy nude gitu. Nah, untuk yang ini sebenarnya tuh pernah aku aplikasiin juga di bibir aku, dan emang dia tuh hasilnya sebenarnya kayak creamy, cuman dia lama-lama kayak matte gitu, gak bikin bibir kering menurut aku. Dan pas aku pakai di pipi pun dia tuh teksturnya creamy, gampang juga untuk di blendnya, dan warnanya super duper cantik banget tuh, ya kan? Jadi ini tuh menurut aku sih sebenarnya walaupun ini lipstick, tapi bisa dipakai kayak macam-macam gitu, untuk blush on, untuk eyeshadow, atau untuk bibir, jadi kayak multifungsi gitu. Dan ini teksturnya super duper enak banget, parah, gampang untuk diaplikasiinnya dan gampang juga untuk di blendnya. Oke, selanjutnya aku mau nge-set wajah aku ini. Aku mau pakai powder dan aku mau nyobain powder dari Makeover. Ini tuh Makeover Power Stay Matte Powder Foundation, dan aku juga udah penasaran banget sebenarnya dari lama. Aku udah cobain foundationnya dan aku suka banget. Sekarang aku mau cobain powdernya. Ini itu yang aku punya shade W33 Honey Beige. Sebenarnya juga aku nggak tahu shade aku apa, tapi ya udah. Nah, dia tuh bentuknya seperti ini. Ya, kalian pasti udah tahu yang si Makeover ini. Terus dia itu sudah dapat ada kacanya juga, terus ada sponsnya juga. Tapi aku mau aplikasinya nggak pakai sponge karena di sini aku punya brush baru dan aku mau cobain brush itu. Nah, jadi di sini aku punya beberapa brush baru yang mau aku cobain. Yang pertama itu aku beli 2 brush dari Iris. Ini aku beli yang B4, jadi bentuknya tuh seperti ini tuh. Ini kalau nggak salah blush brush gitu, jadi untuk pakai blush on. Terus aku juga beli yang A4. A4 ini tuh lebih kayak ke pointed brush, jadi dia bentuknya kayak lancip di ujungnya gitu. Ini bisa dipakai untuk kayak naruh powder, jadi lebih kayak apa sih, detail gitu loh, brush detail. Terus selanjutnya ini aku juga beli kayak satu set brush gitu. Ini aku beli di Tokopedia. Ini tuh harganya super duper murah banget, tapi aku lupa namanya apa. Nanti akan aku taruh di description box, make sure kalian cek. Nah, ini juga udah ada kayak tempatnya gitu. Jadi brushnya tuh kayak higienis seperti ini, kayak plastik gitu. Isinya itu ada 7 brush di dalamnya. Jadi isinya tuh seperti ini. Nih dia.
brushnya. Ini kayak tempatnya gitu, jadi kalau dibawa-bawa enak gitu loh. Nah ini dia untuk brushnya. Ini juga dia tuh udah dapat kayak pelindung brushnya gitu loh, setiap brushnya. Ini itu sebenarnya sih nggak ada nama-namanya di brushnya ini, jadi aku nggak tahu. Yang pertama, bentuk brushnya itu seperti ini. Jadi dia ujungnya itu flat, kayak flat top brush gitu. Padat ujungnya, cuman dia tuh dense. Ini tuh bisa dipakai untuk kayak foundation atau bisa dipakai juga untuk blend blush yang cream gitu. Dan ini bulunya super duper halus banget, parah woi. Halusnya sehalus-halus. Ini bener-bener halus banget, nggak sakit sama sekali tuh. Jadi dia seperti ini bentuknya. Terus yang kedua, dia tuh bentuknya seperti ini. Ini kayak pointed brush gitu, sama kayak yang aku beli yang iris. Cuman dia lebih panjang dan lebih besar gitu. Jadi ini biasanya dipakai untuk kayak aplikasi blush on atau kayak highlighter gitu. Dan ini super halus juga, parah bulunya tuh. Wah, kalian harus coba pegang, dan ini bener-bener kayak di muka aja tuh nggak sakit, nggak nusuk-nusuk gitu. Nah terus selanjutnya kalau yang ini dia tuh bentuknya seperti ini. Nah jadi dia tuh ujungnya tuh kayak hampir flat gitu, cuman masih kayak ada ovalnya. Dan ini sebenarnya kalau untuk brush itu kalian bisa pakai untuk apa aja sih, tergantung kayak kalian tuh pakainya mau buat apa. Jadi ini bisa dipakai untuk powder juga bisa, dipakai juga untuk blush on juga bisa, kayak macem-macem gitu. Terus ini juga bentuknya ada yang seperti ini. Ini biasanya sih untuk kayak detail powder gitu loh. Ini enak banget dan super halus banget, parah tuh. Jadi dia bentuknya tuh kayak panjang tapi dia bouncy banget gitu loh. Ini bener-bener super halus banget, parah sih. Ini enak banget. Terus ini juga yang lebih kecilnya nih. Ini biasanya sih dipakai untuk kayak naruh highlighter atau kayak detail-detail untuk di sini nih, yang lebih point gitu loh, atau lebih detail, atau kayak di bawah mata nih, bentuknya kayak gini. Terus ini juga bentuknya, nah ini itu yang versi kecilnya dari yang ini yang lebih detailnya lagi untuk si brushnya. Jadi ini juga bisa dipakai untuk kayak highlighter atau kayak detail untuk naruh blush on atau powder juga bisa. Dan ini dia ujungnya tuh kayak lancip gitu, cuman gak yang terlalu lancip. Ini juga halus banget, parah. Yang terakhir ini dia untuk contour tuh, karena dia bentuknya kayak pipih ke samping gitu, jadi buat kayak detail bronzer atau kayak contour gitu. Dan ini enak banget, super halus, halus-halusnya, parah. Oke, sekarang aku mau ngeset wajah aku. Ini aku mau pakai powder dari makeover, dan aku mau pakai yang pertama brushnya itu dari Iris. Ini yang A4 yang bentuknya kayak pointed brush kayak gini. Jadi dia tuh runcing, cuman padat banget brushnya. Dan ini aku mau ngeset dulu seluruh wajah aku. Yang sebelah kanan deh aku pakai si Iris ini. Langsung aja aku pakai si makeover ini. Ini dia udah ada di brushnya. Terus tinggal aku kayak dap-dap gini aja. Wow, ternyata ini bener-bener kayak langsung flawless gitu loh wajah. Bagus sih. Nah menurut aku untuk si powdernya ini dia emang ngasih coverage dan membuat wajah aku tuh jadi terlihat matte. Ini udah aku set yang sebelah kanan, yang sebelah kiri aku belum set pakai powder, dan kalian bisa lihat perbedaannya. Yang ini lebih matte dan lebih flawless. Walaupun ini kayak flawless gitu, cuma ini bener-bener kayak bagus banget sih. Bener-bener kayak kulit aku jadi bener-bener kelihatan flawless banget gitu loh. Terus untuk coveragenya menurut aku dia ngasih coverage dikit banget di wajah aku tuh. Terus untuk brushnya yang Iris ini juga enak banget kalau misalkan dipakai untuk powder tuh, kayak pas gitu, karena dia nggak terlalu dense tapi dia kayak padat gitu. Jadi emang enak kalau misalkan kita pakai untuk kayak ngeset powder yang bener-bener kayak powder padat kayak gini loh, yang powder foundation gini. Dan ini nggak sakit sama sekali tuh. Ini enak banget dipakainya yang brushnya si Iris. Terus untuk yang sebelah kirinya aku mau coba ngesetnya pakai brush set yang aku beli. Ini aku pakai yang bentuknya seperti ini. Jadi dia agak kecil, cuman dia tuh padat gitu loh, bukan yang flat top yang bentuknya depannya tuh agak oval. Jadi dia bisa lebih ngeset lagi gitu. Tuh.
Ini juga enak banget, brushnya nggak sakit sama sekali gitu dipakainya. Tuh. Nah ini untuk brushnya, ini juga enak banget, walaupun dibentuknya kecil tapi pas gitu loh untuk yang ngeset powder yang bener-bener kayak lebih detailnya lagi. Dan ini nggak sakit sama sekali dipakainya, super halus banget si brushnya. Terus untuk powdernya super, aku suka banget, parah, ini bagus banget, bener-bener bikin kayak kulit aku super mulus dan super flawless tuh. Ini hasilnya dia lebih matte lagi daripada yang tadi. Udah aku set semuanya, dan ini bener-bener warnanya pas lagi sama warna aku, ya kan tuh. Gila, cakep banget. Terus lanjut, sekarang aku mau cobain Fenty Beauty. Ini yang powdernya, yang bronzer. Ini yang aku punya itu yang shade-nya Sadie Beast, dan packagingnya super cantik banget, parah, lihat kan. Tuh, gila, super cakep banget. Dan di dalamnya tuh seperti ini warnanya atau shade-nya, ini udah kecoel sama kuku aku. Ini tuh aku ambil yang warnanya tuh lebih warm lagi, karena satu lagi tuh warnanya menurut aku kayak gelap banget untuk yang ukuran travel size, tapi untuk yang full size dia banyak banget warnanya. Ini aku ambil shade-nya warnanya seperti ini. Ini menurut aku sih pas untuk kayak bronzer, warnanya tuh mirip kayak bronzer aku yang NYC gitu loh. Jadi semoga aja ini pas untuk bronzer. Terus dia juga udah ada kacanya dan warnanya juga cakep banget, packagingnya gold gitu. Dan untuk pengaplikasiannya aku akan pakai brush yang bentuknya kayak gini, yang tadi dari brush set aku nih. Jadi dia kayak agak lumayan besar untuk brushnya, cuman depannya tuh dia kayak oval gitu. Terus langsung aja aku pakai si bronzernya ini. Dia lumayan powder sih untuk kayak bronzernya. Terus yuk kita pakai. Wow, bagus sih ini warnanya ternyata. Lihat, kocak banget. Jadi untuk bronzernya menurut aku dia warnanya nggak terlalu merah dan nggak terlalu yang kayak cool tone gitu. Kayak pas untuk warna bronzer gitu loh. Ini aku pakai juga di bagian double chin aku. Jadi ini aku bronzer sekaligus aku contour, jadi kayak bronzer gitu. Dan aku suka warnanya, gila cakep sih. Jadi aku tuh suka banget sama bronzer yang nggak terlalu merah dan nggak terlalu cool tone atau kayak ashy banget gitu loh. Ini menurut aku pas untuk ukuran bronzer. Terus dia tuh apa ya, dia tuh pigmented, cuman emang warnanya tuh yang emang harus di build up terus gitu loh untuk bronzer. Tapi so far so good, ini aku suka banget. Mungkin kalau misalkan di kamera ini nggak terlalu kelihatan, cuman aslinya emang ini udah kayak kelihatan ini lebih warm gitu warnanya, dan muka aku jadi kelihatan kayak ada dimensinya gitu. Terus sekarang aku lanjut mau aplikasiin yang sebelah kirinya sini. Ini brushnya sumpah ini halus banget, parah, sama sekali nggak nusuk-nusuk. Padahal aku beli tuh harganya kalau nggak salah 75.000 deh satu set gitu. Tapi ini bener-bener halus banget dan dia bener-bener nggak sakit deh. Aku rekomendasi banget untuk kalian cobain, kalian beli ini sih brush set ini. Nah ini untuk bronzernya udah aku aplikasiin semuanya di wajah aku, dan ini kalian lihat super cantik banget, parah. Ini aku suka banget, warnanya pas banget menurut aku untuk bronzer. Aku super suka banget sama warna bronzer yang kayak gini. Tuh, gila sih, ini bagus banget. Kenapa sih Fenty selalu bagus, gak pernah mengecewakan. Terus selanjutnya aku pindah ke bagian blush on. Karena aku di sini nggak punya blush on baru, sebenarnya ada, cuman aku nggak mau coba di video ini. Aku akan coba di video lain karena mau aku spread lagi videonya. Nah di sini aku akan pakai blush dari SK aja, yang emang aku udah suka banget. Ini yang shade-nya itu Milan. Aku super cinta banget sama si blushnya SK ini. Ini juga aku udah bikin kayak first impressionnya, dan aku super duper suka banget sama si SK. Oh my god, kalian harus lihat packagingnya. SK Fenty sama, lihat, wow, gila, aku baru menyadari gitu loh kalau dia packagingnya sama. Nah untuk blush onnya aku akan aplikasi ini tuh pakai brush dari Iris. Ini tuh dia powder brush, jadi dia bentuknya tuh seperti ini. Jadi langsung aja aku mau aplikasiin blush onnya. Nih aku ambil tuh, dan aku langsung aplikasi. Wow, ini aku harus pelan-pelan deh.
Nah menurut aku untuk brushnya ini yang blush brushnya, entah kenapa di sininya nih, di dekat sininya dia itu banyak yang kayak keluar gitu, mau rontok gitu. Terus tadi juga aku giniin, itu dia kayak rontok satu-satu gitu. Pas aku pakai juga dia tuh nggak sehalus brush yang ini nih, yang powder brushnya. Ini aku lebih suka yang ini daripada yang si blush brushnya. Ini juga lebih halus dan lebih enak tuh, lebih dense juga daripada yang si powder brushnya ini. Entah kenapa beda gitu loh untuk bahan si brushnya. Nah untuk yang sebelah kiri aku akan pakai ini yang brush set yang aku punya, yang tadi aku beli, tapi dia bentuknya yang pointed gede kayak gini nih. Jadi langsung aja aku pakai. Nih aku cocok. Terus aku pakai di sini. Wow. Ternyata alusan yang ini parah, ini enak banget, parah sih. Sumpah aku bukan mengada-ngada guys, tapi ini bener-bener brushnya tuh halus banget. Selanjutnya kita pakai highlighter. Di sini aku mau pakai highlighter aku Wet n Wild. Aku juga sebenarnya sih punya highlighter baru, cuman tunggu aja videonya, aku akan bikin video yang terpisah karena itu local brand juga yang baru aja launching. Nah ini aku pakai highlighter lama aku yang my all time favorite aku dari Wet n Wild yang Precious Petals. Cuma ini udah hancur lebur, tapi I like. Aku suka pakai ini. Untuk highlighter aku akan pakai yang seperti ini, yang pointed juga, cuman dia yang kecil. Terus aku langsung cocok aja di sini. Tuh, dia tuh cepet banget nempel. Wow, nempel si produknya. Dan aku langsung pakai di sini. Enak juga sih mau dipakai highlighter tuh. Mantap. Gila, ini juga halus banget. Oh, udahlah. Aku capek, nanti pasti kalian ngomong deh, udah berapa kali ngomong halus, tapi emang bener guys, ini halus banget. Jadi aku akan ngomong halus terus. Oh my god. Aku akan pakai highlighternya sampai ke jidat sini. Terus yang sebelah kirinya aku mau cobain yang bentuknya kecil kayak gini nih. Dia oval, cuman dia bentuknya kecil gini. Ini juga bisa dipakai untuk kayak highlighter gitu. Jadi aku pakai di sini. Tuh. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk blush itu kalian bisa pakai itu sebenarnya kayak apapun kalian bisa pakai gitu loh. Kayak misalkan kayak gini kalian bisa pakai untuk powder, tapi ya kayak gini jangan dipakai untuk eyeshadow juga. Tapi kalian harus ngeliat juga dari ukurannya. Kalau misalkan emang sekiranya bisa dipakai untuk kayak ngeset bawah mata, ya udah. Tapi kan nggak mungkin ini untuk ngeblend eyeshadow. Ya keles, gede bener. Dan aku lupa untuk mengkontur hidung aku akan pakai bronzernya Fenty Beauty. Nah ini aku pakai jari aja, karena untuk brushnya menurut aku nggak ada yang kecil gitu loh yang emang untuk hidung. Nanti baru aku ratain aja pakai si brushnya. Ini aku pakai jari seperti ini. Tuh. Sama satu lagi di sini. Nah terus aku juga mau pakai highlighter. Ini aku ganti lagi pakai yang bentuk kayak gini di bagian hidung. Terus selanjutnya aku akan nge-set wajah aku akan semprotin setting spray sebelum aku pindah ke bagian mata. Untuk face-nya menurut aku ini udah cukup segini aja, aku udah suka banget parah sama hasilnya. Sejauh ini untuk makeup yang aku beli belum ada yang mengecewakan. Jadi aku bener-bener senang banget karena aku nggak sia-sia untuk membeli makeup dan memilih makeup ini. Nah untuk setting spraynya ini aku akan cobain dari Milani juga. Ini tuh dia mirip banget sama si yang strobingnya ini tuh, kayak sama gitu packagingnya. Nah ini tuh namanya Milani Make It Dewy. Sebelumnya tuh aku juga punya yang setting spraynya Milani yang Make It Less, dan itu juga aku suka banget. Ini yang lebih dewy-nya yang akan ngasih efek dewy. Ini tuh setting spray dan dia tuh katanya sih ada hydrate plus illuminating dan bisa juga untuk set. Jadi aku sekarang mau pakai. Ini juga belum pernah aku pakai. Ini baru aku buka nih plastiknya. Nah, tuh seperti ini. Oke, sekarang langsung aja aku mau semprotin dulu coba ya.
Wah, masuk ke mulut. Ini wanginya enak banget sih, jujur. Tuh, wow, ini wanginya enak banget. Dan si apa nih, semprotannya ini dia tuh kayak nyebar gitu loh di seluruh muka aku, bukan yang tertuju ke satu. Jadi pas dipakai tuh nggak kaget gitu di wajah. Nah ini dia, wajah aku udah kering dan kalian bisa lihat ini jadi super duper dewy banget dan wajah aku kelihatan glowing banget. Sumpah aku suka banget sama setting spray ini, karena belakangan ini tuh aku lagi suka makeup yang dewy, yang glowing, yang pokoknya kelihatan kayak healthy skin gitu. Dan I like it so much untuk setting spraynya, super bagus banget, parah. Terus selanjutnya kita pindah ke bagian alis. Untuk eyeshadownya aku akan bikin video yang terpisah karena aku mau nyobain palet Vocalour yang terbarunya yang kalian banyak banget nge-request untuk aku cobain itu. Nah aku mau bikin alis dulu sekarang. Untuk alis aku mau cobain produk alis dari Maybelline yang terbaru, namanya Define and Blend. Ini ada 2 shade yang Maybelline keluarin. Ini yang grey brown sama yang shade-nya natural brown. Nah untuk shade yang akan aku pakai ini yang shade-nya natural brown. Jadi dia bentuknya tuh seperti ini. Udah ada spulinya dan ini juga udah ada produknya. Jadi dia yang retractable gitu. Dan ini tuh dia bilangnya sih bisa untuk bikin kayak hair stroke gitu loh. Jadi kayak emang membuat alis tuh lebih terlihat natural. Nah ini dia alis aku sudah jadi. So far so good menurut aku untuk si Define and Blend ini. Ini gampang untuk diaplikasiinnya. Dan lihat warnanya juga aku suka banget karena ini pas banget, jadi nggak terlalu yang brown banget, nggak terlalu yang pas lah menurut aku. Nah katanya si Define and Blend ini dia itu smudge proof, jadi kalau misalkan alisnya diginiin tuh nggak ada. Nah sebelum aku pindah ke bibir, aku mau menyelesaikan eyeshadow aku dulu and I'll be right back. Nah ini dia, aku udah menyelesaikan bagian mata aku udah pakai eyeshadow, aku juga udah pakai eyeliner, aku juga udah pakai bulu mata palsu. Tadi juga aku abis bikin video first impression dari eyeshadow paletnya Vocalour yang terbaru. Jadi kalian tunggu aja, aku bikin video ini terpisah biar kalian bisa lebih detail lagi untuk reviewnya, karena banyak banget yang request aku untuk aku bikin si eyeshadow palette terbarunya dari Vocalour ini. Nah yang terakhir sekarang tinggal pakai lipstick aja. Ini aku belum pakai lipstick. Ini nih dia. Ini tuh dari Blanc. Oh my god, bacanya gimana ya? Blanchefleur. I don't know how to pronounce this. Aku nggak ngerti deh gimana bacanya. Pokoknya Blanchefleur. Jadi dia tuh kayak liquid lipstick ini. Ini tuh punya temanku. Kemarin dia tuh nawarin ke aku untuk cobain. Terus akhirnya aku beli yang shade-nya itu namanya Pain, kalau nggak salah deh. Namanya Pain. Ini tuh warnanya nude seperti ini tuh. Dan dia tuh mousse kayak liquid lipstick ya pada umumnya sih sebenarnya. Ini dia. Super cantik banget sih untuk packagingnya tuh. Lihat deh, super cakep banget packagingnya. Langsung aja aku mau pakai di bibir aku. Oh, nih, wow, ini wanginya enak banget sih. Wah, kena hidung. Ini wanginya tuh kayak wangi-wangi kue gitu. Jujur ini wanginya super enak banget, parah. Kayak manis gitu, aku suka banget wangi manis. Dan untuk aplikatornya dia tuh seperti ini. Jadi dia kayak pipih gitu, nggak terlalu besar. Sekarang langsung aku mau pakai di bibir aku. Ini dia untuk warnanya, super cantik banget, parah, aku suka banget. Ini warnanya nude gitu. Dan dia tuh teksturnya ternyata bukan yang liquid atau bukan yang cair. Dia tuh teksturnya kayak mousse gitu. Dan pas dipakai tuh ada kayak sensasi minnya, menurut aku kayak ada dingin-dinginnya gitu. Dan di bibir nggak kering sama sekali. Terus ringan juga dipakainya, menurut aku nggak terlalu yang, walaupun dia mousse, cuman kan ada yang emang berat gitu di bibir. Ini enggak, ini ringan. Emang berasa pakai lipstick, cuman ini ringan di bibir aku. Ini bagus banget warnanya. Oh my god, I like. Tuh, kayak bikin bibir aku tuh jadi kayak full. Apa sih kayak bibirnya Kylie Jenner tuh namanya. Aku lupa, pokoknya jadi kayak full gitu bibir aku, jadi kayak kelihatan over lips gitu loh. Padahal ini aku pakai emang
ya di area bibir aku aja, tapi kelihatan bibir aku jadi kayak lebih besar gitu. Ih, aku suka banget, parah. Tuh, harganya itu kalau nggak salah 120.000. Nanti Instagramnya aku tulis di description box, jadi make sure kalian cek. Ini menurut aku ini untuk kalian yang suka liquid lipstick atau kayak mousse liquid lipstick gitu, ini aku suggest banget karena ini enak banget ternyata dipakainya dan nggak bikin bibir kering gitu loh. Tuh, oh my god, ini bagus banget, parah. Cakep. Yaps, ini dia untuk hasil makeup looknya dari first impression aku, dari makeup yang udah aku coba dan aku beli tadi. So far nggak ada yang mengecewakan, dan ini aku suka banget sama semua makeup yang udah aku coba so far, dan aku super rekomendasi untuk kalian coba juga. Tapi kalau misalkan kalian udah pernah coba, kalian coba komen di bawah kalian udah pernah coba yang mana dan kalian suka apa enggak. Nah, kalau misalkan kalian belum pernah coba, aku suggest untuk kalian coba karena menurut aku ini worth it banget untuk kalian coba. Harganya pun super duper affordable banget, nggak ada yang mahal banget menurut aku, yang mahal tapi ya worth it lah ibaratnya. So, segini aja video dari aku. Semoga kalian suka sama video ini dan semoga juga video ini bisa memberikan kalian informasi. Sekali lagi jangan lupa untuk like video aku, subscribe channel aku, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk komen di bawah kira-kira nextnya aku bikin video apa lagi. Thank you for watching guys, and see you on my video.